karena kalian suka tidak bersyukur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Li'anna kunna takfurul ashir. Wa tukthirna la'na, kalian suka mengumpat. Dia ngumpat siapa? Ngumpat Allah atau ngumpat orang sekelilingnya? Ngumpat orang sekelilingnya. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Ngeluhin siapa? Dia ngeluh suaminya, ngeluh ekonominya, dia mengeluh suaminya kepada suami orang lain. Apakah berbakti kepada ayah dan ibu sama derajatnya? Ataukah ibu lebih diutamakan? Ataukah ayah lebih diutamakan? Khilaf di kalangan para ulama. Dan Ibnu Hajar menyebutkan, jadi seorang yang bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tuanya sama dia seperti berjihad dalam medan pertempuran. Bahkan lebih baik. Karena dalam hadis sebelumnya ketika Rasulullah SAW ditanya amal apa yang paling dicintai, Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad. Seorang maki-maki orang tuanya, seorang mukul orang tuanya. Saya saya ini kasus yang saya hadapi sendiri ya. Bagaimana ada seorang anak mukul orang tuanya, bagaimana seorang tuanya yang dorong-dorong orang tuanya, mencaci orang tuanya. Ya, entah apa yang terjadi, tapi terjadi. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Pertemuan perdana dari pembahasan Kitabul Adab min Sahihi Al-Bukhari ya. Al-Imam Al-Bukhari memiliki buku yang lain yang juga terkait dengan adab yang dikenal dengan Al-Adab Al-Mufrad. Disebut Al-Adab Al-Mufrad, Al-Mufrad artinya yang disendirikan agar tidak disangka bahwasanya kitab tersebut adalah Kitabul Adab yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari isinya banyak kitab-kitab ya, dari kitab Badil Wahyi dan seterusnya. Kitabul Hajj, kitab salat, kitab puasa, ahkam dan macam-macam sampai pada kitab Al-Adab ya. Bedanya kalau Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari maka semua hadisnya sahih sebagaimana hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang lainnya. Adapun kitab Al-Adabul Mufrad maka hadis-hadisnya bercampur antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang sahih pun tidak semuanya sesuai dengan kriteria Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga banyak asar-asar mauquf dari para sahabat. Oleh karenanya berbeda dengan Kitabul Adab yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Yang akan kita bahas adalah Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Adab apa maknanya? Ibnu Hajar menyebutkan beberapa definisi di antaranya isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, yaitu menggunakan atau ya isti'mal menggunakan apa yang terpuji baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maksudnya apa? Bertutur kata yang terpuji dan berbuat yang terpuji. Seperti bahasa kita sopan santun, bertutur kata yang terpuji dan berbuat yang terpuji. Ada juga yang meringkas perkataan al-adab supaya orang tidak sulit-sulit untuk memahaminya. Al-adab ada yang mengatakan al-akhdhu bimakarimil akhlak. Akhlak yang baik itulah adab. Sederhananya, akhlak yang baik itulah adab ya. Baik berupa dalam tutur kata maupun dalam sikap. Semua akhlak yang baik adalah merupakan bagian dari adab. Dan adab adalah perkara yang diseru untuk kita melakukannya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan al-adab diambil dari al-ma'dubah. Al-ma'dubah itu jamuan makanan, undangan makan ya. Dan disebut adab diambil dari al-ma'dubah summiya bidzalika li'annahu yud'a ilaihi. Karena orang-orang diseru untuk beradab, untuk berakhlak mulia, bertutur kata yang baik, yang terpuji dan bersikap yang terbaik dan terpuji. Nah, al-adab atau al-akhlak yang mulia itu ya terbagi menjadi dua. Ada yang dia adalah jibilli dan ada yang dia adalah muktasab. Jibilli yaitu dari sananya. Dari sananya seorang ketika terlahirkan dia membawa akhlak bawaan, adab bawaan. Entah dari sananya atau dia hidup di lingkungan yang seperti itu sehingga dia terikut ya dengan adab orang-orang sekitarnya, adab orang tuanya, adab bapak ibunya, adab lingkungannya, ya sehingga menjadi lembut dari sananya. Contohnya orang-orang Jogja ya, orang-orang Jogja lembut-lembut ya, lembut-lembut ya. Dari sananya begitu ya. Marah-marah pun suaranya tetap apa? Lembut ya. Dari sananya mau diapain?
Yang begitu orangnya apa? Lembut, tidak mudah tersinggung. Dari sananya itu jibilli, bawaan dari sana. Ada orang seperti itu tidak mudah marah. Tidak mudah marah ya. Sabar, nerimo ya. Qanaah. Dia dari sananya seperti itu. Bisa jadi karena lingkungannya seperti, tapi dia sudah tertempa sehingga dia seperti itu. Ada yang namanya muktasab. Muktasab itu akhlak yang dia usahakan. Dia tadinya pemarah menjadi tidak pemarah. Dia tadinya pelit menjadi orang yang dermawan. Ya. Ini namanya akhlak muktasab. Dan kedua model akhlak ini telah disinggung oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW melihat Al-Ashaj Abdul Qais, bagaimana dalam hadis disebutkan ketika dia datang dengan rombongannya menemui Nabi SAW, maka orang-orang segera menuju Nabi SAW. Adapun dia tidak langsung kepada Nabi SAW. Dia rapikan dulu ontanya, kemudian dia, kalau nggak salah dia ganti bajunya, kemudian dia jalan perlahan menuju Nabi. Nabi memperhatikan dia. Teman-temannya terburu-buru karena rindu ketemu Nabi, dia pelan-pelan. Sampai akhirnya Rasulullah berkata kepada dia, "Inna fika khaslatain yuhibbahumullah. Al-hilm wal anah." Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah mencintainya, yaitu al-hilm, ya, bijak, dan al-anah, yaitu tidak tergesa-gesa. Ya. Al-hilm di antaranya itu tidak mudah emosi, tidak mudah membalas. Al-anah yaitu tidak tergesa-gesa. Karena Rasulullah SAW melihat sikapnya tersebut. Maka Al-Asaj bertanya, "Ya Rasulullah, hal jabbani Allah alaihima am takhallaqtu bihima?" Ya Rasulullah, dua perangai ini Allah berikan aku dari sananya, ataukah aku yang berusaha untuk memiliki dua perkara tersebut? Maka Rasulullah SAW berkata, "Jabbalakallah alaihima." Allah membuat engkau memiliki perangai tersebut dari sananya. Maka dia pun muji Allah, "Alhamdulilladzi jabalani ala khaslatain allataini yuhibbahumullah." Oh kama qala. Maka dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku memiliki dua perangai yang Allah mencintai kedua perangai tersebut. Ini dalil bahwasanya akhlak ada yang diusahakan, ada yang dari sananya. Mana yang terbaik di antara dua akhlak ini, yang diusahakan atau yang dari sananya? Ditinjau dari ketegaran akhlak tersebut atau kekokohan stabilnya akhlak, maka tentunya akhlak yang khuluq yang jibilli, akhlak yang jibiliyah itu lebih utama. Dia tidak mudah goyah. Kalau dia asalnya tidak emosian, mau dibikin apapun dia tidak emosi, karena memang dia dari sananya begitu. Seperti orang yang asalnya dermawan, dari kecil dia dermawan, dia susah untuk pelit. Jadi akhlaknya memang bawaan. Akhlak seperti ini kokoh. Seperti ini apa? Kokoh. Adapun akhlak yang dia berusaha muktasab, kadang-kadang bisa balik lagi. Dia lembut, dia sabar, tahu-tahu lama-lama, kok tidak tahu siapa saya dulu ya. Saya dulu bajingan misalnya. Jadi kadang-kadang bisa kambuh lagi. Tapi dari sisi ini, stabilnya lebih bagus akhlak yang jibilli. Akhlak yang diusahakan terkadang tidak stabil. Tapi dari sisi pahala, orang yang berakhlak muktasab dia mendapatkan pahala plus karena dia berusaha merubah akhlaknya. Itu perjuangan. Merubah perangnya itu tidak mudah. Itu perkara yang amat sulit. Betapa sering kita berkata, ya sudah itu perangainya. Sudah dinasihati, sudah diberitahu, sudah diusahakan tidak berubah. Namanya juga apa? Perangai bawaan. Ya. Nah kalau ada orang bisa merubah akhlak dari perangai buruk menjadi perangai baik, itu luar biasa. Dari situlah Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah apa? Akhlaknya. Maka seorang kalau tahu akhlaknya buruk, itu bukan uzur baginya. Dia harus berusaha merubah. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, ausini, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah SAW, "La taqdab," jangan kau marah. Faraddada miraran, dia minta wasiat lagi. "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Rasulullah SAW jawabnya sama, "La taqdab," jangan kau marah. Kemudian dia ulangi lagi, kata Rasulullah SAW, "La taqdab," jangan kau marah. Seandainya akhlak tidak bisa berubah, maka tidak ada faedahnya Rasulullah mengatakan apa? Jangan kau marah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan kau suka pemarah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin akhlak dia berubah dari pemarah menjadi tidak apa? Jadi tidak pemarah. Jadi akhlak itu bisa
dia usahakan. Kalau seorang berjuang, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Ya. Siapa yang berusaha menjadi penyabar, Allah akan jadi apa? Penyabar. Dia tadinya tidak sabar, suka emosian, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit upload di medsos. Tidak sabar. Tapi ketika dia baca tentang takdir, dia bisa jadi sabar, dia bisa meninggalkan itu semua. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan jadi dia menjadi penyabar. Innamal hilmu bittahallum. Sungguhnya hilm yaitu sikap tidak mudah membalas padahal dia mampu, dia seperti memaafkan, bittahallum dengan usaha. Jadi ketika seorang memiliki sifat temperamental misalnya, itu bukan uzur bagi dia untuk ngamuk sana ngamuk sini. Ya, seperti saya pernah mendengar seorang ngamuk-ngamuk, dia berkata, saya memang begini sambil teriak angkat suaranya. Kalau saya ngomong gini saya tidak marah, memang cara ngomong saya seperti ini. Waduh, itu dalam bahasa Indonesia namanya marah. Cuma dia tidak mau dibilang marah, lah, gimana? Coba definisi marah. Muka merah, suara terangkat, urat kelihatan. Itu namanya orang sedang apa? Marah. Sementara dia ingin merubah kamus besar bahasa Indonesia untuk dia khusus, kalau dia angkat suara tidak dikatakan sedang apa? Marah, enggak bisa. Jangan kau suruh orang satu dunia memahamimu. Kau memahami kamus besar bahasa Indonesia, rubahlah sikapmu ya. Jadi tidak ada uzur orang mengatakan saya dari sini begini. Itu bukan uzur. Tidak ada uzur bagimu di hadapan Allah. Kau diperintahkan untuk merubah apa? Akhlakmu. Kalau tidak, ngapain Rasulullah ngajarin kitabul adab? Ngapain Imam Bukhari tulis apa? Kitabul adab. Supaya kita belajar dari akhlak buruk menjadi akhlak yang baik, dari pemarah menjadi penyabar, dari orang pelit menjadi dermawan ya. Dari ibu-ibu yang suka ngangkat suaranya jadi merendahkan suaranya, dari bapak-bapak yang pelit sama istrinya jadi dermawan sama istrinya, seperti itu. Jadi anak yang tidak berbakti menjadi berbakti, dari orang tua yang cuek dengan anak-anaknya jadi perhatian sama anak-anaknya. Itu tujuan kita belajar adab untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi ini bukan perkara sepele. Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un asqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Ya, tidak ada yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia ya. Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga apa? At-taqwa wa husnul khuluq. Bertakwa dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi kita perlu perjuangan untuk memiliki akhlak yang mulia, di antara jangan belajar adab. Kenapa? Subhanallah, di antara yang rahasia yang disampaikan oleh Syekh Sa'di dalam kitabnya atau risalah sekitar 6 halaman Husnul Khuluq, dia mengatakan bahwasanya orang kalau sudah berakhlak mulia, ya, maka argo pahala akan berjalan terus bersamanya. Karena dia sudah menjadi orang berakhlak mulia. Dia duduk di rumah bersama anak istrinya, pahala mengalir terus. Kenapa? Dia berakhlak mulia sama istrinya, sama anaknya, sama pembantunya, sama supirnya. Dia ke masjid ketemu dengan teman-temannya, murah senyum, berakhlak mulia. Dia kemana-mana berakhlak mulia. Sehingga argo pahala jalan terus dengan pahala yang besar, dengan pahala yang besar, ya, dengan pahala yang besar. Karena pahala akhlak mulia pahalanya besar. Dan kita dalam hidup ini kebanyakan berinteraksi dengan manusia, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan pembantu, dengan supir, dengan tetangga, dengan kawan, dengan ustadz, dengan murid, dengan teman sejawat dalam perdagangan, dan semua ini butuh akhlak yang mulia. Kalau kita sudah sampai pada akhlak yang mulia, kemana-mana waktu kita disertai dengan argo pahala yang berjalan tanpa henti. Ya. Maka seorang berdoa, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku menuju akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Saya harap kita hafal doa ini. Ajarkan sama anak kita agar dia berdoa menjadi anak yang berakhlak yang mulia. Kita sendiri kita baca. Kalau mungkin enggak, kita doakan untuk anak kita, ya Allah, berilah petunjuk kepada anak kita kepada akhlak yang mulia. Kalau enggak, kita doakan untuk istri kita, ya Allah, berilah petunjuk kepada istriku kepada akhlak yang mulia. Doakan. Karena akhlak yang mulia ini pahalanya
pahalanya besar. Taib, ada fenomena, sebelum kita masuk dalam pembahasan, fenomena sebagian manusia yang hanya memperhatikan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kurang memperhatikan sisi interaksi dengan sesama. Nah, ini berbahaya kalau ternyata dia hanya fokus berhubungan dengan interaksi dengan Allah, tapi dia salah dalam interaksi dengan manusia, maka dia bisa terjerumus dalam banyak akhlak yang buruk. Dan akhlak yang buruk itu ancaman nerakanya sangat banyak ya. Terkait dengan tetangga, la imana lima la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, sombong terhadap orang lain ya. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Dan banyak ya. Namimah, ghibah itu semua interaksi. Semua interaksi. Kalau orang hanya fokus penting ke masjid, baca Quran, tapi dia interaksinya salah dengan sesamanya, bisa mengancam dia masuk dalam neraka jahanam. Sebagai contohnya seperti hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah, dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulanah. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada si fulanah, ya. Dia sering salat, ya. Salat sunnah, bukan salat maktubah saja, salat sunnah. Kemudian juga sering puasa sunnah. Sering juga wa tatasaddaq, sering bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tetapi dia suka mengganggu atau menyakiti hati tetangganya. Rasul ditanya tentang wanita seperti ini. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya, dia di neraka. Ini wanita ini, dia sudah membaguskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan cuma salat 5 waktu, dia juga salat sunnah. Dia bukan cuma puasa Ramadan, dia juga puasa sunnah. Dia cuma bukan membayar zakat, tapi dia juga bersedekah. Tapi ternyata interaksi dia, adab dia enggak benar. Dia menyakiti tetangganya. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya di neraka. Wa dzikra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulanah tusallil maktubah. Kemudian disebutkan kepada Nabi tentang wanita yang lain, hanya salat 5 waktu. Kemudian hanya puasa Ramadan. Wa tatasaddaq bi athwarin min aqid, dan dia hanya bersedekah dengan beberapa penggalan susu yang dikeringkan, yaitu sedikit sedekahnya. Tetapi dia tidak mengganggu apa? Tetangganya. Kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah, dia di surga. Di mana dia bisa seperti ada tawazun, ada keseimbangan antara bagaimana interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala beribadah dan juga interaksi dengan sesama, dengan interaksi yang baik. Maka ini semakin menekankan bagi kita untuk mempelajari adab. Karena salah beradab juga bisa fatal. Bisa fatal. Ini contoh pertama. Contoh kedua, seperti yang Rasulullah SAW katakan kepada para wanita. Kata Rasulullah SAW ketika salat Id, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Perhatikan Rasulullah SAW berkata, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada yang bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Lihat kesalahan apa yang mereka lakukan, terkait hubungan mereka dengan Allah ataukah terkait masalah akhlak. Ternyata masalah akhlak. Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian suka tidak bersyukur kepada suami. Tidak berterima kasih kepada suami. Li'anna kunna takfurnal ashir. Wa tukthirnal la'na, kalian suka mengumpat. Dia ngumpat siapa? Ngumpat Allah atau ngumpat orang sekelilingnya? Ngumpat orang sekelilingnya. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Ngeluhin siapa? Dia ngeluh suaminya, ngeluh ekonominya, dia mengeluh suaminya kepada suami orang lain. Mengeluh. Ya. Ini Rasulullah sebut dalam Sahih Bukhari dengan 3 sebab tersebut. Ya. Ini contoh bahwasanya wanita-wanita masuk neraka gara-gara salah beradab terhadap suami. Gara-gara salah beradab terhadap apa? Suami. Maka masalah adab ini bukan masalah sepele. Ya, kita belajar akidah, kita belajar ibadat, kita juga belajar apa? Adab, belajar adab. Agar tidak salah, agar kita bisa dapat pahala yang banyak dengan interaksi kita keseharian dengan orang tua kita, dengan istri kita, anak kita, suami kita, dengan tetangga kita, ya, dan juga kita terhindar dari musibah malapetaka yang timbul gara-gara salah beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Baik, kita masuk pada bab yang pertama, Kitabul Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab, bab Al-Bir was-silah. Bab tentang al-bir was-silah. Al-bir maksudnya birrul walidain.
As-silah maksudnya silatul arham, silaturahmi. Sesungguhnya albir adalah irisan dari as-silah, karena berbakti kepada orang tua termasuk silaturahmi, dan dia adalah a'la darajatis silah, yaitu silaturahmi tertinggi adalah birrul walidain. Hanya saja dikhususkan penyebutannya karena banyak dalil-dalil yang spesifik tentang albir, tentang birrul walidain. Dia sebenarnya termasuk silaturahmi, cuma silaturahmi yang lebih spesifik. Maka dipisahkan albir wasilah. Dan kalau berbuat baik kepada orang tua namanya birrul walidain, kalau durhaka kepada mereka namanya uququl walidain. Pahala besar dan dosa besar. Seimbang. Berbakti sama orang tua pahalanya besar, durhaka juga dosa paling besar. Termasuk pahala paling besar berbakti sama orang tua, termasuk dosa paling besar adalah durhaka kepada orang tua. As-silah di bawahnya. Silatul arham, silaturahmi pahalanya besar, tapi bukan pahala paling besar. Dan kalau seorang tidak menyambung silaturahmi namanya qati'ur rahim, al-qati', pemutus silaturahmi. Ya, pemutus silaturahmi dia juga dosa, tapi bukan dosa paling besar, bukan dosa-dosa yang paling besar ya. Dari sini dibedakan kebiasaan para ulama bedakan antara albir wasilah. Albir wasilah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Masalah pembacaan babul birri wasilah ada dua metode para ulama ketika membaca. Ada yang membaca babul birri yaitu bab mudhaf ilaih, bab mudhaf al-birri mudhaf ilaih, babul birri wasilati ya wa qaulillahi ta'ala, semuanya ataf-ataf. Ada yang membaca dengan babun kemudian al-birru wasilatu dimarfu'kan. Ini yang tahu bahasa Arab, yang tidak tahu dengar aja, enggak usah protes ya. Babun al-birru wasilatu wa qaulullahi ta'ala. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak ya, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua di anjuran surat Al-Ankabut ayat 8 ya. Demikian juga misalnya dalam surat Luqman ya. Kemudian juga dalam surat Luqman wasainal insani biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ayat seperti ini banyak yang Allah menyuruh atau berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan wasiat adalah perintah yang lebih spesifik, perintah yang penuh perhatian. Sebagaimana kalau kita mengatakan saya berwasiat kepadamu, atau beda dengan saya perintahkan engkau. Wasiat lebih apa? Lebih perintah yang dipenuhi dengan perhatian. Maka Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, kita bacakan hadis yang pertama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Aizar qala akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul akhbarana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadi ila dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abu Amr Asy-Syaibani telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini. Kemudian dia tunjuk kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut Abdullah biasanya maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ayyu, kemudian apa lagi? Qala thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku tiga perkara ini, tiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Walau istazattuhu lazadani. Kalau saya minta tambah yang keempat, yang kelima, yang keenam, pasti Nabi kasih tambahan. Pasti Nabi kasih apa? Tambahan. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dicintai dan mencintai ya. Jadi ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah dicintai dan Allah juga mencintai. Jahmiyah mengatakan Allah
tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Dengan logika mereka, dan ini sudah saya bahas panjang lebar dalam syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Kemudian sebagian Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dicintai namun tidak mencintai. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan zahir Allah mencintai dan Allah bisa dicintai. Kalau dicintai jelas banyak orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Allah juga bisa mencintai? Iya, Allah bisa mencintai. Dan banyak hal yang bisa dicintai oleh Allah, di antaranya Allah mencintai hamba-hamba yang beriman. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang yang berbuat apa? Ihsan, ya. Dan apa namanya? Dan yang lain-lain. Jadi Allahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi Allah mencintai seperti Allah mencintai Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu rajulun yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Besok bendera ini akan dipegang oleh seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datang satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah mencintai tempat. Ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah masjid. Contoh maksudnya Allah mencintai apa? Tempat. Allah mencintai kota Mekah. Kata Nabi SAW ketika harus berhijrah dia berkata, "Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah." Wahai Mekah, engkau adalah kota atau negeri yang terbaik dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau aku tidak diusir oleh kaum, aku tidak akan keluar. Di antaranya Allah mencintai amalan. Inna Allah dicintai, Allah mencintai amalan, ya. Seperti ini, ya. Ayul amali ahabbu ila Allah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasulullah sebutkan urutannya. Yang paling dicintai as-salatu ala waqtiha. Sebagian banyak ulama menafsirkan as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktu. Ala waqtiha maksudnya salat di awal waktu, dan kebiasaan Nabi SAW selalu salat di awal waktu. Begitu dikumandangkan azan, tidak lama qomat Rasulullah SAW salat di awal waktu. Baik salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya. Kecuali dalam kondisi tertentu seperti salat zuhur, jika di zaman dahulu jika sangat panas maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menunda salat zuhur agar hilang waktu panas menjelang asar baru kemudian salat zuhur. Karena kekhusyuan lebih utama. Ya, kekhusyuan utama sehingga Rasulullah SAW menyuruh untuk menunda salat zuhur. Kemudian di antaranya yang ditunda juga salat isya. Ini dua salat yang dianjurkan untuk ditunda, zuhur ketika musim panas atau salat isya secara umum, namun ternyata prakteknya Rasulullah SAW tidak menunda. Karena Rasulullah SAW takut menyulitkan umatnya. Tapi secara umum Rasulullah SAW salat di awal waktu. Seperti salat subuh, Rasulullah SAW habis salat subuh, jika selesai maka waktu itu waktu ghalas, ya, sudah selesai, ya'rifur rajulu jalisahu, maka ketika assalamualaikum seorang hanya baru bisa mengenal yang di sampingnya, yang sebelahnya belum, artinya belum terang benderang, masih remang-remang. Ya, berarti Rasulullah SAW salatnya panjang, kemudian salat di awal waktu, ya. Seperti juga salat asar, Rasulullah SAW sudah selesai salat, wasyamsu naqiyah, matahari masih terang benderang. Artinya salat di awal waktu. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Maka seorang berusaha bersegera salat di awal waktu, jangan ditunda-tunda kecuali ada halangan tertentu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan di sini, birrul walidain dalam ayat Allah banyak menggandengkan kedua-duanya, ya. Seperti wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Dan Allah memerintahkan wa bil walidaini ihsana, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dengan sebakti-baktinya. Jadi selalu bergandeng walidain, birrul walidain. Dari sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah berbakti kepada ayah dan ibu sama derajatnya
ataukah ibu lebih diutamakan ataukah ayah lebih diutamakan? Khilaf di kalangan para ulama. Dan Ibnu Hajar menyebutkan khilaf tersebut dalam Fathul Bari. Secara umum jumhur ulama berpendapat bahwasanya ibu lebih utama untuk dibakti. Berdasarkan hadis nanti yang akan kita sampaikan, hadis kedua ketika ditanya man ahaqun nasi bisuhbi husni sahabati, siapa yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Qala ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Qala summa abuk, baru ayahmu. Rasulullah menyebutkan ibu 3 kali, baru kemudian ayah apa? Sekali. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya ibu lebih utama untuk dibakti daripada ayah. Mereka menyebutkan hikmah di balik itu karena ada 3 hal yang dilakukan ibu tidak dilakukan oleh ayah. Yang pertama ibu yang mengandung, yang kedua ibu yang melahirkan, yang ketiga ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui, dan Allah sebutkan dalam ayat seperti hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu, ibunya yang mengandungnya dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah, wa fisaluhu, dan menyapihnya fi amain, setelah 2 tahun, menyusuinya 2 tahun. Jadi 3 hal tidak dilakukan ayah. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan bertarung dengan kematian ketika melahirkan, dan ibu yang menyusui. Oleh karenanya ibu lebih utama untuk dibakti 3 kali lipat daripada ayah. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik berpendapat berbakti sama ayah dan ibu sederajat, sama. Dan mereka juga punya dalil ya, bahwasanya Allah menggandingkan birrul walidain. Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah selalu menggandengkan. Ya. Makanya ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik, "Talabani abi famana'atni ummi." Ayahku memintaku dan ibuku melarangku. Apa yang harus aku lakukan? Imam Malik tanya, "Wahai Imam Malik, ayahku memerintahkanku, ibuku melarangku. Apa yang harus aku lakukan?" Kata Imam Malik, "Ati abak wala ta'si ummak." Taat sama ayahmu dan jangan kau membangkang ibumu. Gimana itu? Ayahku memerintahkan aku, tapi ibuku melarangku. Apa jawaban Imam Malik? Ati abak, taat sama bapakmu, tapi jangan membangkang sama ibumu. Nah, gimana caranya? Jadi isyarat dari Imam Malik seakan-akan dua-duanya derajatnya apa? Sama. Maka seorang anak harus cerdas ketika menghadapi 2 hal yang kontradiktif. Bagaimana mencari jalan tengah agar tidak berpihak kepada salah satunya ya. Salah satunya. Seperti ditanya, bapakku menyuruh aku untuk bersafar ke tempat dia, sementara ibuku melarang untuk meninggalkan dia di kota yang lain. Apa yang harus aku lakukan? Caranya, bawa ibumu ke sana. Dia menjamak antara 2 apa? Perintah. Kok dia bisa lakukan? Atau dia bersiasat gimana tidak berpihak kepada salah satunya. Mereka berkata, adapun Rasulullah mengatakan ibumu, itu maksudnya perhatian kepada ibu karena hak ibu sering dilupakan. Karena hak ibu sering dilupakan. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah menjelaskan tentang durhaka, kata Nabi SAW, "Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat." Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu. Dan Rasulullah tidak menyebutkan tentang durhaka kepada bapak. Kenapa? Potensi durhaka kepada ibu lebih besar daripada durhaka kepada bapak. Hal ini kenapa? Karena kebaikan ibu tidak terlihat. Kebaikan bapak berjalan sepanjang kita dalam kehidupan ini. Bapak cari nafkah, bapak yang kerja, bapak yang memberi kepada ibu. Ibu kebaikannya kita nggak lihat karena kita lupa. Dalam perut kita nggak ingat. Ketika dilahirkan kita tidak hadir. Kita yang mau keluar. Bagaimana mau hadiri? Kita yang mau keluar. Kemudian ketika menyusui masih kecil kita lupa. Ada yang disusui 6 bulan, ada yang 2 tahun, masih kecil nggak ingat. Sehingga semua kebaikan tersebut terlupakan. Kemudian ibu orang lemah, mudah untuk diomelin, mudah untuk dibentak. Ayah enggak. Ayah dibentak, digampar sama ayah. Ayah bentak, nggak dikasih duit jajan, selesai. Sehingga potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar. Makanya datang syariat menekankan untuk berbakti kepada ibu. Apalagi ada fenomena penghinaan terhadap wanita di zaman Rasulullah SAW. Artinya ini takwil dari sebagian ulama yang mengatakan disebutkan ibu 3 kali bukan berarti derajatnya 3 kali lipat daripada apa? Ayah. Tetapi sama, hanya saja butuh perhatian berbakti kepada ibu. Intinya ada khilaf. Kalau saya lebih condong pada pendapat sama. Karena saya seorang ayah ya. Sama.
Yang sampai kita pikiran baik sama ibu, ayah enggak. Enggak. Namun ada poin yang penting. Ini disampaikan oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan, hafizahullah taala. Saya baru dengar dari beliau ya. Jadi jika seorang anak punya ayah dan ibu, kemudian ayah dan ibu tersebut masih tidak cerai, artinya masih ibunya masih istri ayahnya, ya, masih berumah tangga, maka taat kepada ayah lebih utama daripada ke ibu. Perhatikan, taat kepada ayah lebih utama daripada ibu. Kenapa demikian? Karena memang ibunya memang asalnya harus taat kepada siapa? Bapaknya, paham? Wanita harus taat kepada suami atau tidak? Kalau ada permasalahan, siapa yang ditaati? Suami taat sama istri atau istri sama taat suami? Kok ragu-ragu jawabnya sih? Kalau ada permasalahan, mana? Suami taat sama istri atau istri taat sama siapa? Sama suami, jelas ini kenceng bapak-bapak. Istri taat sama suami, kenceng. Karenanya Allah mengatakan, perhatikan ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin para wanita. Ibnu Abbas diriwayatkan mengatakan al-umara. Bosnya para suami itu adalah amir, prince, umara. Jadi istri yang soleha harus membuat suaminya merasakan sebagai amir di rumahnya. Paham? Kalau seorang suami merasa di rumahnya dia amir, pemimpin, prince di rumahnya, berarti istrinya istri yang apa? Soleha. Tapi kalau seorang suami di rumahnya merasa seperti kucing, istrinya bermasalah. Ya. Karena Allah menyebutkan bahwasanya lelaki qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, dan ditafsirkan al-umara yaitu pemimpin di rumah. Dia merasa dirinya pemimpin. Ketika perasaan tersebut hilang, maka ada masalah ini. Entah dia yang memang lemah atau istrinya yang bermasalah. Ya. Maka istri yang soleha berusaha menjadikan suaminya merasa sebagai pemimpin. Kapan? Ketika diperintahkan taat, ketika ditegur berhenti, diberi masukan mendengar, tidak mengangkat suara depan suaminya, baru dirinya merasa sebagai apa? Raja. Tapi kalau suaminya yang kucing, ini repot. Istri yang jadi ratu, suaminya pembantu, ya repot. Ini ada masalah berarti dalam rumah tangga mereka. Nah, kalau istri harus taat kepada suami, sekarang mereka berdua punya anak. Istrinya bilang, "Nak, pergi ke utara." Suaminya bilang ke selatan. Anaknya nurut yang mana? Ikut bapak atau ikut mama? Ikut bapak, karena ibu sendiri harus taat kepada siapa? Bapak. Paham atau tidak? Ini poin saya belum pernah baca dalam buku-buku fuqaha, tapi secara logika masuk. Ini disebut oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan, hafizahullahu ta'ala. Tapi intinya kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua, ya, semaksimal mungkin, ya. Yang jadi masalah kalau memang mereka sudah berpisah, kemudian ada pertengkaran, ini memang agak repot. Bagaimana kita mengambil apa jalan tengah di antara keduanya. Baik. Dan sebagian mengatakan ayah lebih utama. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu milik siapa? Bapakmu. Engkau nasabnya kepada siapa? Ibu atau kepada mama? Kepada bapak, ya. Terus kamu lebih baik sama mama? Sudahlah, sama orang tua baik-baik aja. Baik. Yang kemudian Rasulullah ditanya lagi, "Summa ayu?" Kemudian apa? Al-jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad fi sabilillah, ya. Maksud para ulama mengatakan maksudnya adalah jihad yang fardu kifai, yaitu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau fardu ain maka tidak harus minta izin kepada kedua orang tua. Tapi fardu kifai, idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin, kalau sebagian sudah melakukan gugur bagi yang lainnya, maka dia harus minta izin kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat besar karena lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Insyaallah akan datang hadis yang lebih jelas tentang ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Sebelum saya lanjutkan hadis berikutnya, berbakti sama orang tua tidak dibedakan antara orang tua muslim atau kafir.
hukumnya sama. Berbakti kepada kedua orang tua musyrik sama seperti berbakti kepada kedua orang apa? Muslim. Dalam surah Luqman kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhum fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, jangan taat kepada keduanya. Wa sahibhum fid dunya ma'rufa, tetapi berbuat baiklah kepada mereka berdua dengan cara yang ma'ruf. Sehingga perlu mengatakan berbakti kepada kedua orang tua musyrik sama seperti berbakti kepada kedua orang tua yang muslim. Artinya jika sebagian kita masih punya orang tua belum masuk Islam, dia berbakti kepada orang tua tersebut pahalanya sama seperti berbakti kepada orang tua apa? Muslim. Ya, pahalanya sama. Lain halnya ketika derajatnya selain orang tua, seperti kerabat, kakak, adik, paman, musyrik dengan yang muslim, beda. Kalau menyambung silaturahmi kepada paman, kepada kakak, kepada adik, hukumnya wajib. Tapi menyambung silaturahmi kepada kerabat yang musyrik selain kedua orang tua, maka tidak wajib. Hukumnya hanya dianjurkan sunnah. Apalagi kalau ada maslahatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang kafir, ya, antara aku dan kalian ada rahim, sa'abulluha bibaliha. Aku akan membasahi rahim tersebut. Artinya aku akan menyambung. Itu Rasulullah SAW ucapkan kepada orang-orang kafir Quraisy, karena Rasulullah Quraisy dan Abu Jahal dan teman-temannya Abu Lahab juga Quraisy. Rasulullah mengatakan aku akan menyambung, membasahi rahim kita, itu aku akan menyambung silaturahmi. Ini bedanya. Jadi kalau orang tua meskipun musyrik wajib dibaktiin. Adapun selain orang tua, kakak, adik, paman, om, tante, maka tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau diputuskan tidak dikatakan memutuskan silaturahmi. Faham? Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang sudah kita singgung tadi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Babun man ahaqqun nasi bi husni suhbah. Bab siapa yang lebih utama untuk dibaikin atau berbuat baik kepadanya. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarir qala Umarah bin Al-Qa'qa' bin Shubrumah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ada seorang datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabat. Siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummuk. Kata dia ibumu. Kata Rasulullah SAW, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala thumma ummuk, kemudian ibumu. Qala thumma man, qala thumma abuk, kemudian bapakmu. Di sini Rasulullah SAW menyebut ibu 3 kali baru kemudian ayah. Sehingga sebagian ulama ada yang mengambil zahir dari hadis ini bahwasanya berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Dalam sebagian riwayat 2 kali. Ibumu, kemudian bapakmu. Mereka mengambil zahir yang mengatakan bahwasanya berbakti kepada ibu 2/3 kali lipat daripada ayah. Ayah cuma 1/3, ibu 2/3. Ya, tapi tadi khilaf sudah kita sebutkan tentang permasalahan ini. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya atau bab berikutnya, babun la yujahidu illa bi idznil abawain. Bab seorang tidak berjihad kecuali dengan izin kedua orang tuanya. Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan wa Syu'bah qala hadatsana Habib qala wa hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Habib an Abil Abbas an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujahidu, apakah aku berjihad ya Rasulullah? Izinkan aku untuk berjihad. Qala laka abawan, engkau punya 2 orang tua? Qala na'am, ya saya punya 2 orang tua. Kata Rasulullah SAW, fa fihima fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya, ya. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, in kana, maknanya fa fihima fajahid, berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Maknanya in kana laka abawan fablug juhdaka fi birrihima wal ihsan ilaihima. Jika kau masih memiliki 2 orang tua, bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Fa inna dzalika yaqumu laka maqama qitalil adu. Karena hal itu sama seperti kau sedang berperang di medan pertempuran.
Jadi seorang yang bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tuanya sama dia seperti berjihad dalam medan pertempuran. Bahkan lebih baik. Karena dalam hadis sebelumnya ketika Rasulullah SAW ditanya amal apa yang paling dicintai, Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad. Jadi kita hadirkan perasaan ini kapan kita berbakti sama orang tua panggil kita datang, kemudian kita pijit kaki orang tua atau kita belikan hadiah buat orang tua. Semuanya ini bernilai jihad. Seakan-akan kita sedang bersedekah dalam jihad fisabilillah. Ya. Seakan-akan kita sedang bersedekah di jihad fisabilillah. Orang kalau suruh sedekah untuk jihad mungkin bersemangat, tapi kalau orang tua terkadang mikir panjang. Sama, bahkan lebih afdal. Kata Ibnu Hajar tadi, kalau kau bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua seperti kau sedang bertempur di medan pertempuran melawan musuh. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW menambahkan jihad, ini isyarat bahwasanya berbakti kepada orang tua butuh perjuangan. Ada pengorbanan. Jihad butuh pengorbanan enggak? Butuh. Terkadang korban raga, terkadang korban harta. Berbakti sama orang tua, korban tenaga, korban harta, terkadang korban perasaan. Itu tidak? Perasaan. Oleh karenanya, memang sulit. Ustaz, ibu saya begini, sudah tua, ngomel terus. Sudah, itu berjihad. Sabar. Kalau ibumu sudah meninggal selesai, ibu masih hidup, ini sedang berjihad. Sabar dalam menghadapi orang tua. Ibu saya dinasihati, ini suka menyinggung saya, suka menyakiti hati saya, sabar. Ini jihad. Bahkan lebih afdal daripada jihad di medan pertempuran. Jadi kata Nabi, fafihi ma fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Isyarat bahwasanya berbakti pada orang tua butuh pengorbanan. Makanya ikhwan jangan sekali-sekali pelit sama orang tua. Antum yang orang tua masih hidup jangan pelit. Jangan pelit ya. Saya sering bilang, kalau orang tua dulu kita pelit sama kita, mungkin kita enggak jadi orang. Mungkin orang tua kalau anak pelit, aduh ini bikin susah, belikan susu, sudah kasih teh aja lah. Nanti kasih teh jadi anak blow on, bagaimana? Iya. Kalau orang tua dulu kita sekolah, dia sampai jual sawah, jual ini untuk, dia enggak pernah perhitungan sama kita. Terus kita udah gede, orang tua kita perhitungan ya. Berobat cari yang paling murah, kita enggak bawa ke rumah sakit yang paling baik. Kecuali kita enggak punya uang. Kalau punya uang, kasih dokter yang terbaik yang kita mampui. Karena kita mengeluarkan uang pada tempatnya. Ya. Pahalanya besar. Sama orang tua masih apa? Perhitungan. Ya. Taib, satu bab lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang lain. Pertemuan berikutnya. Babun la yasubbur rajulu walidayhi. Bab seorang tidak mencela kedua orang tuanya. Seorang tidak mencela kedua orang tuanya. Ya. Tentunya mencela kedua orang tua dosa besar ya. Dosa besar. Sebagaimana nanti akan kita bahas tentang masalah durhaka kepada kedua orang tua. Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan mengatakan dan jangan membentak keduanya. Ngangkat suara aja tidak boleh. Apalagi mencacinya. Mencacinya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Humaid bin Abdurrahman Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu inna min akbaril kaba'ir an yal'ana rajulu walidayhi. Di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubur rajulu abar rajul fayasubu abahu. Seorang melaknat bapak temannya, kemudian temannya tersebut melaknat bapaknya balik. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia melaknat ibu temannya, temannya balik membalas melaknat atau mencela ibunya dia ya. Ini hadis menjelaskan bahwasanya di antara hal yang aneh adalah bagaimana seorang bisa melaknat orang tuanya sendiri atau mencela orang tuanya sendiri. Maka yang ditanyakan oleh sahabat, kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Bagaimana seorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Bagaimana seorang bisa mencela kedua orang tuanya? Karena hal ini aneh meskipun mereka di zaman jahiliyah, mereka tidak mengenal perbuatan ini. Artinya mencela kedua orang tua, memaki, melaknat kedua orang tua, mereka justru sebaliknya, mereka punya fanatik yang luar biasa, membela orang tua terkadang membabi buta, membela kabilah. Jadi tidak terbetik bagaimana seorang kemudian mencaci maki kedua orang tuanya, melaknat kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Kalau sekarang mungkin kita tidak heran karena terjadi. Ya, ini di zaman jahiliyah aja jarang terjadi. Kalau di zaman sekarang terjadi.
Seorang maki-maki orang tuanya, seorang mukul orang tuanya. Saya saya ini kasus yang saya hadapi sendiri ya. Bagaimana ada seorang anak mukul orang tuanya, bagaimana seorang tuanya yang dorong-dorong orang tuanya, mencaci orang tuanya. Ya, entah apa yang terjadi, tapi terjadi. Terjadi. Bukan saya bicara ngarang, ini terjadi kasus orang itu tanya sama saya. Bahkan saya pernah didatangi ibu sama anaknya. Anaknya memukul ibunya. Ya. Jadi sampai anak melaporkan orang tuanya, kemudian macam-macam lah zaman sekarang. Tapi zaman dulu ini hampir tidak ada. Makanya para sahabat heran, kok bisa seorang melaknat kedua orang tuanya? Ini zaman jahiliyah loh. Ya, ini kan mereka baru lepas dari zaman jahiliyah. Maka kalau zaman jahiliyah tersebar pelaknatan, tentu para sahabat tidak bertanya. Ketika para sahabat bertanya, kok bisa? Itu menunjukkan jarang mereka lihat. Maka Rasulullah menjelaskan, dia tidak melaknat langsung, tapi dia melaknat orang tua temannya, temannya balas melaknat bapaknya. Dia mencaci orang tua temannya, temannya balas mencaci orang tuanya. Ya. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan yang balik mengenai orang tuanya, maka dia dianggap telah melakukan dosa besar. Seakan-akan dia mencaci langsung kedua orang tuanya. Seakan-akan padahal dia sayang orang tuanya. Padahal dia tidak suka orang tuanya dilaknat. Tapi ketika dia menyebabkan orang tuanya dilaknat gara-gara dia, dosanya kembali kepada dia. Ini bahaya. Orang yang melakukan sebab, jika ternyata ujungnya buruk, karena dia sebab, maka dia juga terkena dosa hasilnya. Terkena dosa hasilnya. Ya. Maka seorang waspada. Ya. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela sembahan-sembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin. Fayasubbullah adwan bighairi, maka mereka akan mencela Allah. Ya, maka ini hati-hati ketika seorang melakukan perbuatan mencela sembahan-sembahan yang disembah oleh orang musyrikin. Terkadang mereka balik mencela Allah. Kalau kita khawatirkan mereka balik mencela Allah, tidak perlu kita mencela sembahan-sembahan mereka. Ya. Ya. Takut mereka malah mencela Allah, dan itu mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Taib, mungkin sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab yang lain. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.